Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan storytelling tentang salah satu tokoh Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Sebelumnya, apa sih yang melatar belakangi saya untuk memilih Sunan Kalijaga? Alasannya tak lain karena beliau merupakan salah satu wali yang memiliki metode dakwah yang sangat unik, bijaksana, dan mudah diterima masyarakat. Beliau tidak menyebarkan Islam dengan paksaan, tetapi melalui pendekatan budaya, seni, dan tradisi yang sudah dikenal masyarakat Jawa. Menurut saya, cara berdakwah seperti ini sangat relevan hingga saat ini. Di tengah perbedaan suku, budaya, dan pendapat, kita perlu mencontoh sikap Sunan Kalijaga yang mengutamakan kebijaksanaan, toleransi, dan komunikasi yang baik. Selanjutnya, yuk lebih mengenal tokoh Sunan Kalijaga lebih dalam. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Said. Beliau diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-15 dan merupakan putra dari Tumenggung Wilatigta, seorang adipati di Tuban. Pada masa mudanya, Raden Mas Said dikenal sebagai seorang bangsawan. Namun setelah bertemu dengan Sunan Bonang, kehidupannya pun berubah. Beliau kemudian mendalami ajaran Islam dan menjadi salah satu anggota Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat. Beliau tidak membedakan status sosial seseorang dalam berdakwah. Karena jasa dan pengaruhnya yang besar, namanya tetap dikenang hingga sekarang sebagai salah satu penyebar Islam yang paling berpengaruh di Nusantara. Lalu, apa sih yang membuat penasaran sebenarnya nih strategi yang digunakan Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam? Keistimewaan Sunan Kalijaga memang terletak pada strategi dakwahnya. Beliau memahami bahwa masyarakat Jawa sangat mencintai seni dan budaya. Oleh karena itu, beliau menggunakan budaya sebagai sarana dakwah. Salah satu contohnya adalah penggunaan wayang kulit. Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita wayang sehingga masyarakat dapat belajar agama tanpa merasa asing. Selain wayang, beliau juga menggunakan seni musik gamelan dan tembang-tembang yang berisi pesan moral serta ajaran Islam. Dengan cara ini, masyarakat menerima Islam secara bertahap dan penuh kesadaran. Beliau juga mengajarkan bahwa Islam tidak harus menghilangkan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Karena itulah, dakwah Sunan Kalijaga berlangsung damai dan berhasil menarik banyak masyarakat untuk memeluk Islam. Strategi dakwah beliau mengajarkan bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada cara menyampaikannya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Sunan Kalijaga? Walaupun hidup ratusan tahun yang lalu, nilai-nilai yang diajarkan Sunan Kalijaga masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Pertama, kita harus menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama, sehingga sikap toleransi sangat penting untuk menjaga kerukunan. Kedua, kita harus memanfaatkan kreativitas untuk menyebarkan kebaikan. Jika dahulu Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan gamelan, maka generasi muda saat ini dapat menggunakan media sosial, video, dan teknologi digital untuk menyampaikan pesan positif. Yang ketiga, kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran agama tanpa melupakan budaya bangsa yang baik. Menjadi modern tidak berarti meninggalkan identitas dan nilai-nilai luhur yang kita miliki. Dari Sunan Kalijaga, kita belajar bahwa perubahan besar dapat dilakukan dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan keteladanan. Dari Sunan Kalijaga, kita belajar bahwa perubahan besar dapat dilakukan dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan keteladanan.
Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman yang telah menyimak storytelling yang saya sampaikan. Harapan saya, semoga kita dapat meneladani perjuangan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan kebaikan, menjaga persatuan, serta memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Sebelum saya tutup video ini, saya ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota Tuban, singgah sebentar membeli jamu. Mari teladani Sunan Kalijaga yang budiman, agar hidup penuh ilmu dan restu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.